Inilah Injil suci menurut Markus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada suatu malam, seorang raja saleh, Santu Wenceslaus, berjalan-jalan dengan kaki telanjang mengunjungi gereja-gereja di kotanya. Ia ditemani oleh seorang pelayannya. Waktu itu musim salju. Di tengah perjalanan, pelayan yang menemaninya itu mengeluh kedinginan. Dia berkata kepada Santu Wenceslaus, "Tuhan, saya kedinginan sekali." Merasa kasihan dengan pelayannya, Santu Wenceslaus berkata kepadanya, "Perhatikanlah jejak kaki saya. Di mana jejak kaki saya berada, di situ pun engkau harus meletakkan kakimu." Setelah mengikuti nasihat Santu Wenceslaus, pelayan itu tidak merasa kedinginan lagi. Jejak kaki Raja Saleh Santu Wenceslaus meninggalkan kehangatan yang menggembirakan bagi pelayan atau orang yang mengikutinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita manusia yang bersiarah di dunia ini terkadang tenggelam dalam kegelapan yang paling gelap, dan banyak orang kebingungan dalam kegelapan hidup yang dialaminya. Dalam situasi kebingungan inilah Tuhan bangkit dengan cahaya kebangkitannya yang mulia, menunjukkan jalan kepada kita manusia yang terkadang mencari terang di tempat yang salah. Yesus, Raja tersalib yang bangkit mulia, berkata kepada kita, "Kamu menderita karena kamu menempuh jalan kehidupan menurut keinginanmu. Tetapi lihatlah, ikutlah jejakku. Perhatikanlah bahwa aku telah meratakan jalan itu. Aku telah meneranginya. Kalau kamu memegang teguh salibku dan berharap hanya kepada aku, maka kamu tidak akan jatuh dan kegelapanmu akan berubah menjadi terang." Saudara-saudari yang terkasih, ganti kegelapan hidup kita, Tuhan telah mati di salib dan mengalami kegelapan kubur. Dan untuk terang hidup kita, Ia telah bangkit dengan cahaya kemuliaan. Hanya saja, kita seringkali terus mencarinya di tempat yang salah.
mencarinya dalam kegelapan hati dan pikiran kita. Kita terus mencarinya dalam kemalasan kita, dalam sikap masa bodoh kita, dalam sikap ingat diri kita, dalam keengganan berkorban untuk kebaikan bersama, dalam sikap sok saleh yang salah, dalam sikap sok kudus yang tidak pernah membawa kita keluar dari kegelapan hidup, dari keterpurukan hidup untuk sebuah hidup yang lebih bermakna, hidup dalam terang kebangkitan Tuhan. Jangan takut. Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah mendahului kamu ke Galilea. Ia tidak ada di dalam harta kekayaan yang melimpah, apalagi yang diperoleh dengan cara menipu, mencuri, merampok, dan membunuh. Ia tidak ada di dalam pangkat, jabatan, dan kedudukan yang tinggi apabila itu disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk menindas yang lemah dalam ketidakadilan dan ketidakjujuran. Ia tidak ada di dalam pengaruh kuasa yang besar, apalagi yang hanya dipakai untuk menakut-nakuti yang kecil dan yang lemah. Ia telah mendahului kamu ke Galilea. Ia telah mendahului kita ke Galilea karena Dia terlampau besar mencintai kita, tetapi kita kurang sekali mencintai Dia. Ia telah mendahului kita ke Galilea karena untuk sesuatu yang baik kita begitu lamban dan masa bodoh, tetapi kalau untuk kejahatan kita begitu cepat bahkan tanpa disuruh. Ia telah mendahului kita ke Galilea karena kita lebih senang hidup dalam kenikmatan daging daripada hidup menurut tuntutan roh. Ia telah mendahului kita ke Galilea karena agar kita bergerak keluar dari kubur masa lalu kita ke masa depan, bergerak kepada kebangkitan dan hidup baru. Jangan kita tinggal dalam kegelapan kubur dosa yang membinasakan. Ia telah mendahului kita ke Galilea supaya kita mengikutinya ke sana di kemuliaan kebangkitan, di Yerusalem baru, di kehidupan surgawi. Saudara-saudari yang terkasih, Ia tidak ada di sini. Ia telah mendahului kita ke Galilea. Di sana kita akan melihat Dia. Kalau kita terlambat bangkit, kalau kita terlambat berubah hari ini, berarti kegelapan hidup tidak akan pernah menjadi terang di masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, berapa harga yang kita berikan untuk kucuran darah di Bukit Kalvari? Berapa harga yang kita berikan untuk kepala berdarah akibat mahkota duri yang menusuk? Berapa harga yang kita berikan untuk tamparan, pukulan, cambukan, dan ludah yang menempel di wajahnya? Berapa harga yang kita berikan untuk punggung yang bersimbah darah karena cambuk duri? Berapa harga yang kita berikan untuk Kristus yang memikul salib dan jatuh bangun karena kelelahan? Berapa harga yang kita berikan untuk pengkhianatan yang Ia terima atau penyangkalan dari murid yang Ia kasihi? Dan berapa harga yang kita berikan untuk Kristus yang membiarkan Bapanya berpaling dan meninggalkan Dia dalam kesendirian? Tidak ternilai, terlalu mahal, bahkan tidak akan pernah bisa dihitung. Itu sebabnya keselamatan selalu diberikan cuma-cuma. Pengorbanan Kristus diberikan kepada kita dengan gratis, bukan karena harganya murah, tetapi karena begitu mahalnya sehingga kita manusia tidak akan pernah sanggup membayarnya. Tak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga di dunia ini, sampai kapanpun kita tidak bisa menghitungnya.
Saudara-saudari yang terkasih, pengorbanan Kristus memang mahal dan tak ternilai. Namun anehnya, pengorbanan Kristus yang begitu mahal terlihat menjadi murahan di tangan seorang Katolik yang rela menukarkan imannya demi jabatan, karir, dan kedudukan. Pengorbanan Kristus memang mahal dan tak ternilai, namun terlihat menjadi murahan di tangan orang-orang Katolik yang menjual imannya demi pasangan hidup, demi cinta. Darah yang mahal terlihat menjadi murah di tangan orang Katolik yang meninggalkan Kristus demi harta kekayaan. Itulah sebabnya kita perlu jujur terhadap diri kita sendiri. Seberapa mahal arti pengorbanan Kristus bagi kita? Jawaban kita inilah yang akan menentukan seberapa besar kita menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi kita. Biarkanlah Paskah tahun ini menjadi refleksi bagi kita. Jika memang kita mengakui bahwa pengorbanan Kristus tak ternilai harganya, akankah kita menukarkan iman kita dengan harta kekayaan, status, jabatan, kedudukan, pengaruh, cinta, pasangan hidup, atau dengan hal lain di dalam dunia ini? Jika kita mengakui bahwa pengorbanan Kristus sedemikian mahal, bukankah seharusnya kita menghargai kasih karunia itu? Hari ini hari besar. Para pengikut Kristus seharusnya merasa ditampar. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita janjikan? Apa yang sudah kita bicarakan? Apa yang sudah kita pikirkan? Dia memberi bukti. Hidup itu melayani, hidup itu berkorban untuk kebersamaan. Salib itu satu-satunya jalan keselamatan. Namun kita masih terjebak dalam egoisme dan kesempitan cinta diri yang berlebihan, terjebak dalam kesenangan sesaat dan lari meninggalkan salib. Esensi Paskah sesungguhnya menjadikan hidup masing-masing lebih pas dengan Tuhan, pas dengan diri sendiri, pas dengan sesama, pas dengan alam semesta. Paskah sudah paskah hidup kita. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menyemarakan malam yang amat suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami. Bangkitkanlah di dalam gereja-Mu semangat hidup sebagai anak-anak Allah. Semoga kami dibaharui lahir batin, agar kami selalu mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.